Tampak seekor sapi sedang bermain di tengah jalan raya. Nah, kalau dipikir-pikir, sebetulnya jalan raya bukan tempat yang seharusnya ada sapi di sana kan? Malah dapat menimbulkan kecelakaan pada kedua belah pihak, yaitu sapi maupun pengendara motor. Kira-kira apakah keduanya ditanggung oleh asuransi? Merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana pada pasal 234 ayat 1 disebutkan, pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pemilik barang, dan atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi. Namun ada pengecualiannya nih. Dalam ayat 3 pada pasal yang sama, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku jika A. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi. B. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga. Dan atau C. Disebabkan gerakan orang atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan. Jadi, jika pengemudi dengan sembrono melajukan kendaraan tanpa mengindahkan kecepatan, lalu menabrak iring-iringan hewan ternak, ini konteksnya hewan ternaknya di tepi jalan ya. Maka, barulah pengemudi kendaraan dapat dimintai pertanggungjawaban. Tapi apabila hewan ternak meninggalkan rombongan dan berada di tengah jalan hingga terjadi tabrakan, maka pengemudi kendaraan dapat terbebas dari tanggung jawabnya. Jika menyebabkan kerusakan kendaraan karena peristiwa tabrakan itu, pemilik hewan ternak dapat dikenai tuntutan dari pengemudi atau pemilik kendaraan. Hal ini disebutkan dalam pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Belum lama ini, viral di media sosial tentang sebuah mobil berwarna merah yang ditabrak oleh singa di Taman Safari Indonesia pada Jumat 11 Februari 2023. Dalam rekaman video yang beredar, terdapat 2 ekor singa yang sedang bermain dan kejar-kejaran sampai ke arah jalanan yang biasa dilalui mobil hingga menabrak mobil Toyota berwarna merah. Kejadian tersebut, lampu belakang mobil pecah karena terhantam singa. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah kejadian seperti itu bisa mendapatkan klaim asuransi? Dengan mengacu pada wording polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia, kejadian kerusakan mobil sebagai akibat tabrakan atau benturan dapat dijamin polis. Di mana tabrakan sendiri didefinisikan dalam polis sebagai kontak fisik antara kendaraan bermotor dengan benda lain yang berada di luar kendaraan bermotor. Namun apabila sumber penyebabnya karena suatu kejadian yang dikecualikan polis, maka klaim asuransinya tidak dapat diproses. Misalnya ada unsur kesalahan pengemudi karena pengaruh minuman keras, obat terlarang, atau bahan lain yang membahayakan. Selanjutnya perlu diperiksa kembali jenis jaminan polis asuransi kendaraan yang dimiliki oleh pemilik kendaraan. Apabila polisnya berupa polis komprehensif, maka kerusakannya dapat dijamin. Sebaliknya, apabila polis asuransinya TLO atau Total Loss Only, maka kerusakan atau kerugiannya tidak dapat diganti oleh perusahaan asuransi. Jadi seperti itu penjelasannya sahabat Taka. Kalau sahabat Taka pernah ngalamin apa nih selama berkendara? Boleh banget ceritain di kolom komentar. Nanti Minful kasih penjelasan dari sisi asuransinya ya.